Setiap sekolah, madrasah, program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Maksud di sini adalah program kesetaraan. Mungkin Ibu mengenal tentang program paket A, paket B, paket C. Itu adalah program kesetaraan. Kalau asesmen kompetensi minimum ini tidak akan digunakan sebagai acuan kelulusan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar mutu pendidikan yang sebenarnya telah berjalan di Indonesia ini. Tapi untuk program kesetaraan ini merupakan sebagai dasar kelulusan. Seumpamanya ada beberapa teman-teman kita yang belum mampu melaksanakan menuntaskan pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Kan ada biasanya program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket apa lagi nggak ada ya Pak ya? Paket C. Nah ini dijadikan dasar sebagai kelulusan. Tapi kalau kita SD, SMP, SMA tidak dijadikan dasar. Kemudian mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah AKM, itu adalah literasi dan numerasi. Literasi yaitu membaca dan numerasi itu adalah menghitung. Tapi di sini kita diajak untuk membaca dengan sistem HOTS, yaitu High Order Thinking Skills. Begitu juga dengan numerasi. Tidak seperti dulu monoton, dapat rumus, kemudian diaplikasikan rumusnya, dapat hasil. Tidak seperti itu. Kita diajak untuk bercerita, menalar dari apa yang sudah ada di dalam pertanyaannya itu. Setelah itu baru dijawab. Seperti yang saya laksanakan waktu ini di SD 1 Penebel, itu sebenarnya soalnya gampang sekali. Ya, tapi banyak muridnya yang bengong. Ditingkatkan yaitu literasi dan numerasi. Karena literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar atau potensi utama untuk mengetahui
yang lain. Sebelum kita bisa membaca dengan baik, sebelum kita menghitung dengan baik, kita tidak akan mungkin bisa menguasai pelajaran yang lain, itu maksudnya. Kemudian ada survei karakter. Nah, survei karakter ini nanti ada salah satu soal. Kalau SD ada 30 soal. Di antara 30 soal itu ada yang namanya survei karakter. Mungkin kayak tes CPNS, tes TKP ya. Nah, tes TKP? Tes eksistensi pribadi. Dan survei lingkungan belajar. Nah, ini survei lingkungan belajar itu ditujukan pada kepala sekolah dan guru. Kepala sekolah dan guru nanti diberikan waktu 2 minggu, jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut. Ya, bagi yang Bapak Ibu yang sudah pensiun, namun karakternya juga diukur. Ya, pemerintah mencanangkan program ini. Tujuannya adalah selain membentuk karakter, selain membentuk siswa yang mempunyai pengetahuan yang baik, juga mempunyai karakter siswa yang baik. Nah, ada gunanya kalau pintar tapi jahat, tapi tidak berkepribadian. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Nah, ini nanti kebetulan kita punya kelas 5 tahun 2021 September itu ada 3 orang. Ya. Nanti kan kelasnya jadi kelas 5, berarti nanti 3 orang itu yang diukur. Sejauh mana kemampuannya dia dalam menjawab, itulah gambaran dari semuanya. Yang saya takutkan adalah kemampuan mendasar siswa yang kita tahu keadaannya seperti itu menjadi cerminan dari kita nanti. Yang dinilai bukan yang pojokan, bukan siswanya saja, tapi sekolah dan guru. Itu yang saya takutkan, karena mereka membaca pun jangankan membaca yang banyak, membaca yang singkat saja sudah susah gitu. Itu yang saya takutkan dari program ini. Soalnya tidak susah tetapi menawar, itu poinnya. Kemudian hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ini ada gambar asesmen. Asesmen itu akan menghasilkan suatu informasi. Informasi ini adalah informasi pembelajaran, informasi dari keadaan sarana prasarana di sekolah, kemudian informasi tentang proses lulusan. Seperti yang saya bilang tadi, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan anak SD. Kita kan jenjangnya di SD, jadi dikasihnya di kelas 5. Kenapa kelas 5? Kenapa yang dikasih kelas 5 bukan kelas 6? Yang pertama, ini bukan syarat dari kelulusan. Yang kedua adalah kelas 5 dalam pencerminan program proses pembelajarannya dan mendapatkan hasil. Dalam hasil itu pasti ada perbaikan. Jadi kelas 5 naik ke kelas 6, dia mengalami proses perbaikan di sana. Jadi jenjang tidak serta-merta hasilnya keluar. Contohnya kalau ya jelek, kita bilang hasilnya tidak baik, terus lanjut dia ke SMP, tidak seperti itu. Di sini hasilnya keluar, kita dituntut untuk melakukan perbaikan, dan siswa yang mengalami tes itu juga akan mengalami perbaikan itu di kelas 6. Itu tujuannya. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak dilaksanakan. Nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Nah, ini perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Apa bedanya? Kebetulan kalau di SD kan nggak pernah ujian nasional, iya kan? Oh, kan aja. Ujian nasional. Iya, apa? Kalau di SD apakah dia UN? Ya. UN bukan. Nah, di sini perbandingannya kan Singado udah nggak berbasis komputer. Kemudian kalau ujian nasional itu kan hasil individu. Setiap siswa menanggung resiko dari apa yang mereka sudah jawab pada saat UN. Tapi kalau sekarang asesmen nasional
siswa tidak menanggung apa-apa, yang menanggung adalah kita sebagai seorang pendidik memperbaiki program